Ada beberapa cara menikmati alam, salah satunya gunung. Sebelum tahun 2020, mayoritas pendaki gunung akan melakukan pendakian hingga camp area dan kemudian mendirikan tenda lalu melanjutkan summit di pagi buta untuk menuju puncaknya. Beberapa tahun terakhir sedang tren pendakian TikTok. Pendakian yang dilakukan dalam satu hari tanpa menginap di gunung. Entah siapa yang memulainya. Dengan fisik yang lebih baik dan waktu yang lebih singkat, gunung sekarang menjadi pilihan masyarakat untuk menikmati weekend. Saya yang biasanya mendaki gunung sekaligus camping, mengiyakan ajakan teman untuk mencoba mendaki TikTok, dan gunung yang saya daki kali ini adalah Gunung Sindoro via Kledung. Singkat cerita, jam setengah 1 dini hari kita mengawali pendakian dengan menaiki ojek sampai pos 1. Dengan biaya Rp35.000 per orang, kita sudah menyingkat waktu sekitar 1,5 jam. Singkat cerita, kita sudah berada di pos 1. Naik ojeknya sungguh sangat menakjubkan sekali. Fuck lah, mana meluk-meluk abangnya lagi. Pendakian TikTok selain menyingkat waktu juga terasa lebih ringan karena kita tidak perlu repot-repot membawa carrier. 30 menit dari pos ojek kita sampai di pos 2. Istirahat di pos 2 setelah setengah jam perjalanan dari pos ojek. Cukup lumayan melelahkan bro, soalnya malam hari kita oyo-oyoan dengan pohon. Jadi trek dari pos ojek menuju pos 2 itu naik turun. Sebenarnya nggak terlalu berat kalau kita mendaki di siang hari, karena ini malam hari jadi cukup lumayan. Saya sebenarnya tidak begitu menyukai pendakian di malam hari. Selain tidak bisa menikmati alam, resiko kecelakaan juga lebih besar. Tapi karena Gunung Sindoro mempunyai ketinggian di atas 3000 mdpl, maka sebaiknya kita mengawalinya sepagi mungkin. Batu Longko setengah jam. 1,5 jam dari pos 2 kita sampai di pos 3. Pestoroto. Ya. Terlihat di pos 3 banyak sekali tenda, Seperti pasar. karena memang saat ini adalah libur panjang. Oh iya. 15 menit dari pos 3 kita sampai di Sunrise Camp. Sunrise Camp tempatnya sangat terbuka, banyak sekali tenda di sini. Jika di pos 3 banyak sekali tenda, maka di Sunrise Camp lebih banyak sekali tenda. Aduh, buset, ramai sekali. Perjalanan menuju pos 4 semakin ramai karena kita akan berjalan bersama orang-orang yang camping tadi. Jam 3.45 kita sampai di persimpangan antara jalur lama dan jalur baru. Ini di kawasan Elois kayaknya, nggak tahu namanya apa. Perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 adalah perjalanan paling berat kita kali ini. Selain medan trek yang berbatu, jarak tempuhnya pun sangat jauh. Hingga akhirnya setelah 2 jam perjalanan dari pos 3, akhirnya kita sampai di pos 4. Pos 4 Batu Tata jam 5.20. Setelah dari pos 4 Watu Tata, yang tersisa hanyalah keindahan, vegetasi yang mulai terbuka, dan trek pendakian yang semakin lebar. Kita tidak perlu mengantri untuk berjalan seperti dari pos 3 menuju pos 4. Aku yang jatuh cinta. Di ufuk timur, mentari mulai muncul tersenyum sedikit malu, mengintip dari balik cakrawala. Cahayanya jingga sedikit keemasan, seolah membayar lelah yang kami rasakan. Di bawah kami lautan awan terhampar tenang, mengalir lembut seperti kapas yang berterbangan. Gunung Sindoro bisu, namun bercerita lewat tetesan embun di pucuk Edelweiss, bahwa keindahan bukanlah untuk dikejar, tapi untuk dirasakan dalam diam yang sabar. Perjalanan menuju puncak semakin berat, fisik pun semakin ringkih. Tapi ketika kami menoleh ke belakang, semua terasa seperti terisi kembali. Dari punggung Gunung Sindoro, semua luka menjadi makna, semua lelah berubah menjadi doa. Karena setiap tetes peluh dan langkah berat
telah membawa kami pada keindahan yang tak bisa dibeli dengan kata-kata. Ramai sekali. Itu adalah Gunung Sumbing. Langkah semakin berat di jalur yang terjal dan berbatu. Sindoro bukanlah gunung yang ramah, tapi ia jujur menempa jiwa-jiwa tanpa ampunan lelah. Kaki goyah di medan berbatu, tangan mencengkram dinding tanah yang beku. Batu-batu itu bukan sekedar rintangan, mereka adalah guru tentang sabar dan keteguhan. Setiap pijakan adalah pengingat, keindahan tak datang tanpa getir. 7:30 kita akhirnya sampai di Puncak Sindoro. 7 jam bro dari base camp. Capek banget. Kita menuju puncak yang lain. Di sini ada ratusan. Ada pendaki yang menyusun batu-batu biar kebaca dari atas. Kita di sini tidak boleh berlama-lama karena di mana nih? Berang ya? Berang bro. Racun. Adinda. Tika. Di puncak gunung, langit terasa dekat. Awan menghambar seperti selimut hangat. Segala letih yang sempat menyiksa luruh bersama angin yang berhembus mesra. Di puncak gunung kami belajar bahwa hidup adalah tentang sabar, karena keindahan sejati tak datang cepat, melainkan tumbuh dari hati yang kuat. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di pendakian gunung berikutnya.